Nggak, terserah lu aja nih. Terus saya bilang, ente memahami itu dari mana? Bisa benar memahaminya itu melalui siapa? Saya bilang itu. Kamu bisa menafsiri Quran begini, artinya begini, dari mana kamu? Saya bilang, ya dari guru saya. Ya dari guru. Kenapa nggak langsung aja ente kagak pakai guru, Quran langsung? Dimana? Lah makanya melalui sahabat begini. Jadi kita ini bahasa tinggal makan. Jadi kalau Anda berbicara fikih, ketika fikih terapi belajar, itu jangan lagi bicara ini mana dalilnya, mana apa. Ini sudah merupakan apa? Penjabaran dari pokoknya di sana. Kalau guru saya ingat waktu kecil itu diiniin sama guru saya. Nih, tahu nggak katanya gitu? Kamu ini katanya, kalau ya namanya kita kan masih kadang kan, karena saya tua saya sendiri, dan saya berani ngomong. Loh, kenapa begini, Pak? Kenapa begini? Tuh kalau ditanya begini, saya ngeyel. Kamu nih kayak Bani Israel, ngeyel mulu gitu. Maksud saya supaya kita tahu ini. Bahwa saya akhirnya dia ngomong, nih, kamu tahu katanya, kamu lihat pohon? Ya, saya pernah lihat pohon. Kamu lihat pohon itu, pohon apa? Ya, pohon jati. Ya, pohon jati itu bagus banget, bagus. Kamu ketika ngelewat di situ apa bilang? Ngomongnya, pasti kamu, pohon ini cakep banget jati ya. Karena kamu nggak ngerti tentang berkayuan, maka ngomongnya cukup sederhana itu aja udah, cakep banget itu ya jati. Tapi bagi orang yang ahli kayu, dia ngomong begitu lewat, itu ya kursi, meja katanya tuh. Padahal baru lihat apa? Kayunya doang yang dilihat, tapi dia akhirnya apa? Udah bisa menggambarkan, dia ambil dari situ. Jadi itu yang namanya ada jadi meja, jadi kursi, apa itu fikih, ini tasawuf itu. Nah itu dari sono semua. Akhirnya saya baru, oh iya ya bener. Lah itu digituin model dilatihnya saya dulu waktu kecil sama kiai saya. Jadi di sini ya benar, orang bodoh itu memang al-ikhtiram, saling menghormati, saling memuliakan satu sama yang lain. Bahkan alaqah nih, kalau kita belajar itu bagaimana ulama Nusantara. Itu ada buku itu waktu saya di Sulaiman dikasih itu ya. Ternyata hubungan alaqah ulama se-Indonesia ini ya saling ini nih. Sehingga terjadi kekuatan yang sangat besar itu. Potensi umat Islam di Indonesia ini sangat luar biasa sebenarnya. Baik dalam urusan bisnis segala macam itu. Ya sayang belum menemukan. Ya namanya kita manusia biasa, jadi ya susah. Wa yuqaddimuhu ala nafsihi fi kulli syai'. Bahkan sampai dia mendahulukan orang lain terhadap sesuatu. Bagaimana kaum Ansor? Sampai Nabi mampu mendidik, mengkader para sahabat yang begitu luar biasanya. Itu Rasulullah dalam mengkader murid-muridnya. Bagaimana kita sekarang bangsa Indonesia ini, istilahnya orang-orang Muslim yang begitu. Orang Indonesia ini cerdasnya luar biasa, Pak. Pinter-pinter. Ulamanya walaupun nggak ngarang kayak seperti ulama-ulama di Mesir segala macam, tapi kecerdasannya tuh sangat luar biasa. Orang kita ini sampai yang namanya Syekh Yasin itu mesti dunia Al-Badani itu mesti tinggal dunia udah dalam bidang hadis. Bayangin coba orang-orang kita ini, waduh, sudah cerdas. Karena apa? Ya karena di kita ini kan dari apa? Dari masing-masing itu kerajaan-kerajaan kan. Wa ma kanu yatanafasuna 'ala riyasati wa rif'ah 'ala nas. Mereka tidak saling apa? Bersaing dalam apa namanya itu, artinya persaingan yang wajar. Ini kadang bersaing ini wa ma kanu yatanafasuna. Nah ini bahasa yang ditulis oleh beliau ini
merupakan jadi seolah-olah ini mengingatkan ke kita di konteks Indonesia ini. Wa ma kanu yatanafasuna, mereka tidak saling apa? Saling bersaing yang berbahaya dalam ala riyasati wa rif'ah, dalam mencari kedudukan. Mau nih sama-sama calon apa istilahnya ya? Apa sekarang yang kemarin baru kita pilkada ya, itu. Nah itu mama itu. Jadi mereka walaupun sama bersaing tapi nggak pernah ini. Iya, mereka mengadu program supaya masyarakatnya tahu mana yang akan membangun desanya apa. Tapi juga jarang, susah. Ya karena masyarakat kita ini masih jauh untuk diberikan kesadaran, pemahaman tentang butuh waktu lama, enggak bisa sebentar, Pak. Jadi ini bal yatasabaquna ila iqamatil haqq wa khidmatil ummah, bahkan mereka itu saling berlomba untuk melayani umat. Berorientasinya sama-sama mereka melayani umat. Jadi tujuan awalnya itu memang khidmatul lil ummah. Jadi kalau awalnya karena lil khidmah, jadi itu para ulama dahulu. Ya, walaupun mereka berdebat, perbedaan, tapi mereka saling menghargai. Ya karena yang memang redaksi hadisnya, redaksi ayatnya yang membuat penafsiran itu menjadi berbeda. Wa kanu ya'tarifuna bil khata'i idza akhta'u. Juga ini ulama-ulama dahulu tuh ya'tarifuna. Kalau terjadi kekeliruan dia menyatakan saya keliru. Enggak malu-malu, itu orang dulu. Ya sekarang mah sulit ini. Tidak akhtau, ya mudah-mudahan aja pergajian ini semuanya pada benar, pada baik. Ya kalau kelihatan omongannya ini kayaknya senang banget saya sih. Ya, Masya Allah luar biasa ini ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan kita doain deh ya kepada ini kita banyak ininya itu kekayaannya berlimpah ruah, tapi kok luar biasa ini nyari kerjaan susah, apalagi sekarang. Kalau mikir, ya semikir dari segi otak, bukan kita kekuasaan Allah ya. Setiap tahun berapa ribu, ratusan ribu sarjana keluar. Biaya kuliah sudah mahal. Kalau yang di swasta, yang di negeri kudu otaknya cerdas dikit. Kalau agak cerdas, susah juga. Perguruan tinggi yang sangat yang maju-maju maksudnya itu. Kalau pengen lebih maju lagi keluar negeri kuliah lebih mahal lagi biayanya. Begitu pula persaingannya ketat lagi. Karena apa? Tempat pekerjaannya sedikit, yang lamar banyak. Semakin banyak yang lamar ya akhirnya semakin apa? Sama kayak orang barang satu banyak yang membeli, akhirnya apa? Bisa mahal apa murah? Mahal. Karena barangnya nggak ada, orangnya peminatnya banyak. Secara teori ekonomi begitu. Nah, jadi itu apa? Jadi istilahnya kalau melihat begitu Pak, kita ini punya anak, kalau begitu nggak usah sekolah, jadi punya pikiran jelek. Ini secara otak pikirannya. Bukan secara kita punya Nah itu terkadang kita ini karena mengandalkan kemampuan otak aja, tidak berorientasi kepada bahwa Allah itu Maha Kuasa. Semua orang hidup dikasih rezeki, jalannya rezekinya berbeda-beda. Terkadang ya kalau mikirin otak ya, ini setiap tahun ratusan ribu dari S1, S2, belum dari SMA-nya. SMK, nampungnya siapa yang nampung Pak? Apakah kamu mumet Pak? Di kita ini Pak. Jadi jangan dikira jadi enak Pak, berat Pak. Yang jadi juga berat ya.
Karena apa? Ya ini persoalannya kita. Bagaimana menjaterakannya? Ini para ulama-ulama dulu itu begitu. Ya tarifuna bil khata idza akhtabu. Wa la yastahyuna min al-i'tiraf bil ghalat wal nuqsan. Dia tidak akan malu pengakuannya. Artinya itu luar biasa. Walamma ihtadara Umar min ta'ti Abi Lu'lu' ja'ala al-khilafata syura baina as-sittah alladziina tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhum. Ini ketika Sayyidina Umar mau wafat, itu karena dia ditusuk ya istilahnya oleh Abu Lu'lu', cucuran darahnya, maka kemudian dia masih sempat membuat syura. Jadi istilahnya kalau sekarang namanya, kalau tak bisa, badan formatur. Membuat badan formatur syura, yaitu 6 orang. 6 orang ini yaitu diantaranya adalah sahabat Utsman, Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Awam, Talha bin Abd bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 6 orang ini ditunjuk oleh sahabat Umar untuk supaya bermusyawarah menunjuk siapa yang berhak jadi khalifah. Ya kalau sekarang istilah dulu mau pemilihannya kan melalui DPR ya. Nah jadi istilahnya dia yang milih bukan rakyat. Nah sekarang kan rakyat. Nah itu dulu sahabat Umar. 6 orang ini termasuk orang-orang masuk kategori 10 orang yang memang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Enak banget ini ya, sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Lah kita nggak ada yang jamin Pak. Ya repot kita nih. Kalau ada jaminan enak nih ya Allah ya. Ini sahabat 10 dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia radin. Faqala Abdurrahman ibnu Auf bin Utsman bin Kharwan. Maka kemudian Abdurrahman berkata, artinya apa? Sahabat Umar ketika mau wafatnya sahabat Umar itu dia membuat syura, yaitu 6 orang dipilih oleh Sayyidina Utsman untuk memilih menggantikan dia. Maka Abdurrahman berkata kepada Utsman, "Illam ubayyaka faman tashiru alayya." Kalau saya tidak membaiat kamu, mendukung kamu Utsman untuk jadi khalifah pengganti daripada si Umar, terus siapa lagi? Saya harus milih siapa? Apa kata si Utsman? Qala Ali, kata Utsman, Ali. Tuh. Dia pengen nunjuk Utsman supaya jadi pengganti. Kata Utsman, jangan Ali. Begitu dia datang ke Ali, illam yubayyaka faman tashiru alaihi. Kalau saya tidak membaiat milih kamu nih Ali, terus siapa lagi yang akan dipilih? Ali mau dipilih begitu bilang Utsman. Kata Utsman Ali, tapi kata Ali, tuh orang dulu Pak. Sekarang jabatan jadi rebutan, berantem segala macam. Nah, itu berat sekarang. Makanya jangannya jadi pejabat tuh. Enak jadi rakyat biasa. Iya. Nggak mikirin Pak enak Pak. Ya emang tidur tidurnya ya kan. Kalau pejabat kan bingung. Nggak bisa tidur dia. Apalagi waktu pilihan. Kepilih apa kagak, duit udah banyak yang keluar. Apa kita stres ya. Jadi enak udah ibadah aja kita Bapak udah Pak, jangan mikir begitu juga. Biarin ada kelompoknya, ada orang-orangnya yang memang ahlinya. Kita bukan ahlinya, jadi kagak bisa mikir begitu tentang masalah begitu tuh. Bukan ranah kita. Nah, kita mau udah, yang penting kita nih ngaji yang benar, ya kan, ibadah udah. Terus minta rezeki cukup, makan anak bisa sekolah, selesai udah. Tidurnya nyak kita udah. Nggak usah mikirin yang lain. Ya kalau dagang-dagang yang penting supaya dagangnya laku, bisnisnya ini kan enak udah. Untung bisa semuanya gitu aja udah. Jadi ini sampai itu. Utsman tsumma da'a Az-Zubair, kemudian memanggil Jubair, dipanggil. Faqala, kata si Abdurrahman, illam ubayyaka faman tashiru alayya. Nah, kemudian Jubair bin Awam, saya mau milih kamu nih, mau jadi khalifah.
Terus siapa lagi kalau itu yang terus apa dia bilang? Jangan. Siapa? Utsman Ali. Tuh dikembalikan lagi. Terus sampai begitu tuh. Wa hakadha qaddama kullu wahid sahibahu wa lam yush'ir bi annahu aula bil khilafah. Terus sampai akhirnya terus begitu. Sampai akhirnya yang jadi siapa? Sahabat Utsman ibnu Affan, pengganti Sayyidina Umar. Kan Umar, Utsman, Ali kan begitu urutannya. Ya artinya orang dulu nggak mau. Udah ono yang berhak, kata dia jangan ini itu. Itu akhlak ulama-ulama dahulu dalam masalah memikirkan tentang masalah, yaitu adalah memakmurkan, memberi manfaat kepada khidmatul ummah. Ya, barangkali ini sedikit dulu ya mengenai tentang penulisan kemarin, yaitu tentang sirah min ulama'is salafis shalih. Mari kita tutup tanya. Tutup aja langsung. Ya, mari kita tutup ya dengan membaca